Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM E1121251047. Saya berasal dari program studi antropologi sosial. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah studi literatur yang diampu oleh Ibu Dwi Surti Junida, SOS MSI. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Ini adalah soalnya. Jadi, menurut saya, kebiasaan mencari informasi melalui media sosial atau AI memang membuat proses belajar kita tuh menjadi lebih cepat. Namun, jika kita terlalu bergantung pada informasi yang instan, kemampuan berpikir kritis kita tuh dapat berkurang karena mahasiswa yang cenderung menerima informasi tanpa memeriksa sumbernya secara mendalam. Dalam perspektif budaya digital, teknologi telah membentuk kebiasaan yang mengutamakan kecepatan dibandingkan kedalaman pemahaman. Contohnya, banyak mahasiswa yang hanya membaca ringkasan jurnal tanpa memahami isi penelitian secara utuh. Oleh karena itu, AI ini sebaiknya kita gunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti membaca sumber akademik. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Jadi, menurut saya, pemahaman literatur sangat penting karena teori yang tidak cukup hanya dikutip, tetapi harus dipahami konteks penggunaannya. Teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami suatu fenomena. Jadi, saya pernah menemukan proposal penelitian yang menggunakan teori tertentu, tetapi pembahasannya tidak sesuai dengan konsep teori tersebut, sehingga analisisnya yang menjadi kurang kuat. Oleh karena itu, pemahaman literatur membantu peneliti menggunakan teori secara tepat dan menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Jadi, menurut saya, sumber akademik yang kredibel dapat kita kenali dari penulis yang jelas, penerbit yang terpercaya, serta adanya data dan referensi yang dapat diverifikasi. Dalam konsep literasi informasi, seseorang harus mampu menilai kualitas suatu sumber sebelum menggunakannya. Sebagai contoh, jurnal ilmiah yang telah melalui proses penelaahan lebih dapat dipercaya dibandingkan informasi yang beredar hanya di media sosial tanpa bukti yang jelas. Karena itu, kemampuan memeriksa validitas sumber sangat penting dalam dunia akademik. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat. Nah, menurut saya, kebaruan penelitian dapat ditemukan melalui identifikasi research gap atau celah penelitian yang belum banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Meskipun topiknya sama, kebaruan dapat muncul dari lokasi penelitian, kelompok yang diteliti, metode yang digunakan, atau sudut pandang teori yang berbeda. Misalnya, penelitian tentang media sosial yang sudah banyak dilakukan, tetapi masih dapat dikaji pada kelompok masyarakat yang belum pernah diteliti. Dengan demikian, studi literatur dapat membantu peneliti menemukan peluang untuk menghasilkan pengetahuan yang baru. Terakhir, kita masuk ke soal yang kelima. Jadi, menurut saya, AI lebih banyak memberikan manfaat dalam proses belajar apabila digunakan secara bijak. AI dapat membantu kita mencari referensi, memahami konsep, dan merangkum informasi dengan lebih cepat. Namun, dari perspektif etika akademik, penggunaan AI menjadi masalah apabila digunakan untuk menggantikan proses berpikir dan menulis secara mandiri. Contohnya, mahasiswa yang langsung menyalin jawaban AI tanpa memahami isinya, yang akan menghilangkan kesempatan untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti usaha akademik. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.